belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas yang barangkali disiapkan yuk untuk berdoanya. Duduk diam. Siap. Sebelum belajar, mari kita membaca doa agama dan pertanyaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini bawa botol minum tidak? Sekolah kita memiliki program Kurasaki. Apa itu Kurasaki? Kurangi sampah di sekolah kita. Dengan membawa wadah makan dan botol minum sendiri dari Rumah. Oke, hari ini senang tidak bertemu dengan ibu lagi, dengan pelajaran ibu lagi? Oke, sekarang sebelum belajar, ibu mau absen. Alea, Amelia Putri, Anissa, Desa, Eka Ramadhani, Eksa, Hamzi, Haino, Lara, Nasya, Naila, Prima, Starla, Safira, Martodi, Hadir. Irsya, Alvina, Desya, Muklis, Aga. Oke, alhamdulillah ya hari ini masuk semua. Sebelum belajar, seperti biasa kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Berdiri yuk semuanya yuk. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, materi bahasa Indonesia pada hari ini, Ibu mau tanya tentang materi puisi yang kemarin sudah disampaikan. Masih ingat tidak? Masih. Sekarang Ibu mau bermain pantun ya, boleh? Boleh. Oke, nanti boleh bisa menjawab siapapun nggak apa-apa, silakan. Kalau yang mau menjawab pantun Ibu. Pergi berbelanja ke pasar. Saking besarnya jadi kesasar. Jika ingin menjadi pintar, kita harus rajin belajar. Ayo siapa lagi yang mau bermain pantun
ini ada kaitannya dengan materi hari ini, yaitu tentang puisi rakyat. Ada yang tahu apa itu puisi rakyat? Oke, Vina. Puisi yang terikat. Betul. Ada yang mau melengkapi? Saya Bu. Ya, Lara. Berbagai baris atau sebanyak dan kata lima pada dan suku kata. Oke. Siapa yang tahu jenis-jenis dari puisi rakyat yang kamu ketahui ada berapa? Saya Bu, Ya, Risha? pantun, syair, dan gurindam. Oke. Terima kasih Vina, Lara, dan Isya. Tepuk tangannya. Oke, diperhatikan ya. Perhatikan semua. Dari ketiga jenis puisi rakyat yang tadi disebutkan ada apa aja? Ada pantun, ada syair, ada gurindam. Oke, dari ketiga itu ada tokoh inspirator atau inspiratif. Ada yang tahu tokoh inspirator atau inspiratif dari ketiga tokoh tersebut, dari ketiga yang puisi rakyat tersebut yang tadi disebutkan? Oke, kalau tidak tahu ibu kasih tahu ya. Pertama, pada Gurindam. Nama tokohnya, tokoh inspiratornya itu Raja Ali Haji. Raja Ali Haji seorang ulama, seorang sejarawan dan sastrawan. Karya yang terkenal pada Raja Ali Haji itu yaitu Gurindam 12. Pada pantun ada yang tahu? Nasruddin Effendi atau lebih dikenal dengan Enas Effendi, berasal dari Riau. Oke. Karya terkenalnya Enas Effendi yaitu sudah mengeluarkan buku pantun, nasihat dan pantun Melayu. Pada syair yaitu ada Hairil Anwar dengan karyanya, dengan buku yang terkenal yaitu Si Binatang Jalan. Oke, satu lagi, ibu mempunyai buku puisi, kumpulan buku-buku puisi yaitu dari Samuhtar Caniago, berasal dari Sumatera Barat. Ini bukunya, ini buku yang dikeluarkannya, ini penulisnya. Berasal dari Sumatera Barat, seorang sastrawan dan masih aktif menjadi dosen Universitas Negeri Jakarta. Buku yang dikeluarkannya pada puisi, buku puisi tunggal yang telah terbit Derai Suara Ranting 2017, Tembang Padang Senja 2020, Tembang Padang Malam 2020, Aku Lirik Lagumu, Kau Lirik Sajaku 2021, Angin Senja di Tepian Telaga 2021, dan lebih dari 75 buku antologi puisi bersama. Ini bukunya. Kamu termotivasi dari keempat tokoh tadi? Kamu termotivasi tidak? Kamu mempunyai motivasi dalam hidup. Kamu harus mempunyai motivasi dalam hidup. Tujuannya apa sih? Kamu biar jelas arah tujuan. Cita-cita yang ingin kamu, yang akan kamu kejar nanti. Capaian apa dalam hidup kamu? Jadi kita harus punya motivasi dalam hidup. Caranya gimana, Bu? Supaya kita termotivasi. Kita harus belajar menulis dan membuat puisi. Kita harus belajar. Pertama yang harus diperhatikan dalam belajar menulis puisi atau puisi rakyat yang tadi sudah Ibu sebutkan. Pertama, meningkatkan kreatif. Kedua, memberanikan diri dalam contohnya apa sih, Bu? Contohnya apa? Mengeluarkan ide, mengeluarkan gagasan. Ada lagi yang tahu? Apa lagi? Meningkatkan kepercayaan
Mau tidak? Mau tidak? Caranya gimana? Ada yang tahu tidak? Caranya gimana? Pertama, dengan kamu membuat puisi sendiri, karya sendiri. Kamu bisa mengirimkannya ke berbagai media cetak ataupun online, berupa surat kabar, majalah, tabloid. Terus apalagi Bu? Kita harus mengikuti kompetisi lomba. Lomba apa? Lomba puisi. Berkompetisi menulis puisi dengan cara lomba dan berkompetisi dalam menulis puisi. Kuncinya apa? Kunciannya apa? Terus belajar, selalu konsisten dan pantang. Oke. Kita pretest dulu sebentar ya. Silakan kita pretest dulu sebentar. Dibuka aplikasi portal sekolahnya. Dan yang barusan Ibu sampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Silakan buka portal sekolahnya untuk mengawali sebelum belajar. Silakan dibuka portal sekolahnya. Portal sekolahnya masuk, kita nggak banyak soalnya cuma 10 ya. Masuk ke akunnya Bu Iwan. Bisa. Ada yang tadi katanya dia nggak punya paket. Besok bisa. Oke, silakan. Nggak lama ya. Silakan kamu klik. Bisa, Sal? Bisa. Ada yang nggak punya paket? Kenapa? Oh, silakan. Paket free 1, 2 sampai 8. Oke? Udah? Cukup? Hah? Kenapa? Nih, sok taruh di sini. Nanti boleh masuk. Silakan. Oke, silakan. Udah? Cukup? Selesai ya? Bisa masuk? Ada paketnya, Pak Tony? Mas, silakan t-shirt itu yang Vivo. Ya, betul. 1901 ya? 1901. Sampai ya. Balik mundur. Ayo Lara, jangan ngomong Lara. Oke, selesai ya? Selesai. Kita lanjut ke bahasa Indonesia, yaitu puisi rakyat. Tata konsep. Tujuan pembelajaran hari ini. Perhatikan semua. Diperhatikan. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Model pembelajaran yang kita pakai itu model peserta didik. Oke, peta konsepnya puisi rakyat. Di sini ada pengertian puisi rakyat, ada jenis struktur, kebahasaan dan contoh puisi rakyat. Pengertian puisi rakyat ada pengertian puisi rakyat, jenisnya, kebahasaannya, dan jenis struktur kebahasaannya. Oke, sekarang pusatkan perhatian
memusatkan perhatian dan pikiran kamu untuk menyimak. Silakan dilihat tayangannya. Halo, bagaimana pembelajaran kali ini kita akan mengenal jenis dan unsur persiapan. Jadi, topik utama kita pada pembelajaran kali ini yaitu persiapan. Jadi pembelajaran ini sudah mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan Merdeka Belajar pada program sekolah gerak. Sekarang, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, kamu sebagai peserta didik, setelah mempelajari materi ini, diharapkan dapat mengungkapkan pemahaman terhadap puisi rakyat dengan membandingkan jenis dan unsur puisi rakyat dengan teliti. Kata kunci yang perlu kamu kuasai dan kamu paham pada materi ini yaitu puisi rakyat, pantun, syair, gurindam, larik, sambiran, dan rima. Sekarang ada satu pertanyaan yang perlu kamu jawab, yaitu apa itu puisi rakyat? Nah, kamu dalam kehidupan sehari-hari pasti sering menggunakan pantun, pasti sering mendengar pantun. Nah, secara tidak sadar sebenarnya pada kehidupan sehari-hari kamu sudah menggunakan puisi rakyat atau puisi lama. Puisi rakyat sendiri merupakan salah satu bentuk sastra lisan berupa puisi terikat yang berkembang pada masa masyarakat tradisional. Karena perkembangannya pada masyarakat tradisional atau pada masyarakat zaman dahulu yang ada komunikasi masa terbatas, maka cara berkembangnya puisi rakyat ini yaitu dari mulut ke mulut. Karena cara perkembangan seperti ini sehingga membuat sebagian besar puisi rakyat tidak diketahui dan tidak dikenali siapa yang pertama kali menulis puisi rakyat ini, terutama pada jenis puisi rakyat yang berbentuk pantun yang sulit untuk dicari tahu atau dikenali siapa yang pertama kali menulis atau mengarang pantun tersebut. Nah, pada pengajian tadi kamu sudah melihat bahwa puisi rakyat merupakan salah satu bentuk puisi terikat. Nah, apa makna dari kata terikat ini? Makna kata terikat di sini maksudnya adalah puisi jenis ini biasanya diatur oleh ketentuan-ketentuan tertentu yang harus kita patuhi, yaitu dari sisi jumlah suku kata, diatur jumlah baris, diatur jumlah barisnya, dan diatur rimanya. Seperti yang kita singgung pada pengertian puisi rakyat tadi, bahwa puisi rakyat ini kan cara berkembangnya dari mulut ke mulut. Dan akibatnya tidak dikenali dan tidak diketahui siapa yang menulis pertama kali atau yang menulis atau mengarang pertama kali puisi rakyat tersebut. Makanya karena puisi rakyat tersebut tidak dikenali siapa yang pertama kali menulis atau mengarangnya, maka puisi rakyat dikenal atau bersifat anonim. Makna dari kata anonim ini yaitu nama pengarang dari karya tersebut tidak diketahui. Nah,
Perlu kamu ingat, istilahnya diwariskan secara turun-temurun dan mulut-ke-mulut, disebarkan dalam bentuk yang tetap dan tidak berubah. Nah, ada 3 jenis istilah yang perlu kamu pahami pada kesempatan pembelajaran kita di kelas 7 ini. Yang pertama yaitu pantun, yang kedua rindam, yang ketiga yaitu syair. Nah, apa itu pantun? Pantun merupakan salah satu bentuk puisi yang mengangkat norma budaya di dalam masyarakat Melayu. Pantun dikenal dengan banyak nama di berbagai bahasa di Nusantara ini, seperti dalam bahasa Tagalog di Filipina sana, pantun dikenal dengan istilah tonton. Pada bahasa Jawa, pantun dikenal dengan istilah tuntun, dan bahasa Toba tetap menggunakan istilah atau nama yaitu pantun. Nah, walaupun saat penamaannya berbeda, yaitu sesuatu ucapan yang dan bentuk kesantunan. Nah, itulah arti dari pantun. Pantun ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, melalui pantun kita bisa menghibur orang lain dengan permainan bumi bahasa yang terbentuk pada bagian akhir baris yang kita kenal dengan istilah rima. Nah, kemudian pantun juga digunakan sebagai sarana untuk menyindir atau menegur bahwa sesuatu itu kurang baik secara tidak langsung, atau juga sebagai sarana untuk memberikan nasihat pada orang lain. Nah, apa saja unsur-unsur yang terdapat di dalam pantun? Nah, pada sebuah karya pantun pun ada beberapa unsur yang harus ada. Yang pertama yaitu bait. Nah, jumlah bait dalam sebuah karya pantun itu boleh terdiri atas 1 bait, 2 bait, 3 bait, ataupun lebih. Kemudian jumlah baris atau dikenal dengan istilah lain dalam sebuah pantun per baitnya yaitu berjumlah 4 baris. Jadi dalam 1 bait jumlah baris atau jumlah lainnya yaitu 4 baris. Kemudian jumlah suku kata yaitu 8 hingga 12 suku kata per baris. Kemudian rima atau pengulangan bunyi atau pengulangan irama atau yang dikenal juga dengan istilah saja akhir pada sebuah pantun berpola ABAB. Dan pantun memiliki bagian yang disebut dengan sampiran. Sampiran ini terletak di baris pertama dan baris kedua dalam 1 bait pantun. Kemudian baris ketiga dan baris keempat disebut dengan isi. Sekarang mari kita perhatikan dan kita baca secara bersama-sama contoh pantun berikut ini. Terbang rendah burung peragam, dari bunga terbang di hutan. Budaya daerah beraneka ragam, mari bersama kita lestarikan. Nah, pada contoh pantun ini kita dapat melihat ciri-ciri atau unsur-unsur terpikat pada sebuah pantun. Sekarang mari kita lihat berapa jumlah suku kata dalam sebaris pantun pada 1 bait pantun tersebut. Coba kamu perhatikan barisan pertama dari pantun ini. Terbang rendah burung peragam. Nah, berapa jumlah suku kata dalam 1 lain ini? Coba kita hitung ya. Pada kata terbang terdiri atas 2 suku kata, yaitu suku kata ter dan bang. Ini sudah 2 kan? Pada kata rendah terdiri atas 2 suku kata juga, yaitu suku kata ter dan yang. Berarti sudah 4. Kemudian pada kata burung terdiri atas 2 suku kata juga, yaitu bu dan ru. Sudah 6 suku kata. Kemudian pada kata peragam terdiri atas 3 suku kata, yaitu suku kata te
ra, dan gam. Jadi kita memiliki 6 suku kata, kemudian ditambah dengan 3 menjadi 9 suku kata. Nah, seperti yang kita pelajari tadi, bahwa setiap barisnya atau setiap lariknya dalam sebaik pantun itu terdiri atas 8 hingga 12 suku kata. Jadi jumlahnya itu paling minimal 8 dan maksimal 12 suku kata per barisnya. Nah, pada baris pertama ini kita menemukan 9 suku kata. Jadi dia sudah memenuhi syarat dari unsur pantun yang kita pelajari tadi. Berikutnya, rima pantun ini apa? Nah, pola rima pantun ini yaitu pola A, B, A, B. Nah, pada baris pertama, polanya itu, pola rimanya itu adalah A. Kemudian, pada yang kedua, baris kedua yaitu B. Nah, baris pertama mirip bunyi akhirnya dengan baris ketiga. Makanya berpola sama, yaitu berpola rima sama, yaitu pola A pada baris pertama dan A pada baris ketiga. Kemudian, rima pada baris kedua mirip dengan rima pada baris keempat. Makanya polanya sama, yaitu B dan B. Makanya disebut dengan berrima atau berpola rima A, B, A, B. Kemudian, coba kamu lihat unsur sampiran pada pantun ini. Nah, baris pertama dan baris kedua ini disebut dengan sampiran. Dan baris ketiga dan baris keempat pada pantun ini disebut dengan isi. Sampiran berperan sebagai pengantar. Nah, di baris ketiga dan keempat inilah maksud dari pantun ini yang ingin disampaikan oleh penulis pantun tersebut. Sekarang kita lanjutkan pada jenis puisi rakyat atau puisi rakyat kedua yang dikenal dengan istilah gurindam. Apa itu gurindam? Gurindam ini sebenarnya berasal dari India sana. Nah, dalam bahasa India, gurindam dikenal dengan istilah irindam yang maknanya itu pula-pula atau perumpamaan. Gurindam syarat dengan nilai agama dan nilai moral. Nah, gurindam ini berkembang di Nusantara, terutama di tanah Melayu. Gurindam yang paling terkenal itu Gurindam 12, hasil karya dari Raja Ali Haji di Pulau Penyengat. Nah, sekarang mari kita lihat unsur-unsur yang terdapat di dalam gurindam. Sama dengan pantun tadi, gurindam juga memiliki beberapa unsur, yaitu ada unsur bait. Nah, dalam sebuah karya gurindam, jumlah baitnya juga diserahkan pada penulis gurindam itu sendiri. Bisa berjumlah 1 bait dalam sebuah gurindam, 2 bait, 3 bait. Nah, pada jumlah baris berbeda dengan jumlah baris pada karya pantun. Jumlah baris dalam sebuah gurindam per baitnya itu hanya 2 baris saja. Berbeda dengan pantun yang terdiri atas 4 baris per baitnya. Ingat, jumlah baris atau jumlah larik dalam sebaik gurindam yaitu 2 baris atau 2 larik saja. Kemudian jumlah suku kata dalam 1 baris atau 1 larik gurindam itu yaitu terdiri atas 10 hingga 14 suku kata. Ya, pola rima pada gurindam ini atau pengulangan irama atau pengulangan bunyi pada gurindam ini berpola AA atau BB. Nah, jika pada pantun mengenal istilah sampiran dan isi, maka pada gurindam ada yang disebut dengan bagian sebab yang terdapat pada baris pertama. Bagian sebab ini dikenal juga dengan istilah masalah. Kemudian baris keduanya disebut dengan akibat atau jawaban. Nah, isi gurindam ini biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, ataupun kata-kata mutiara. Sekarang
Silakan kamu perhatikan contoh berikut berikut ini. Mari kita baca bersama-sama bait yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh menghilangkan nama. Nah, bait kedua. Barang siapa mengenal yang tepat, maka dia itulah orang yang makrifat. Sekarang, mari kita lihat bait pertama kita ini. Mari kita uji berapa jumlah suku kata pada larik atau baris pertama di bait pertama tulisan ini. Perhatikan bait pertamanya. Barang siapa tiada memegang agama. Nah, berapa jumlah suku katanya di sini? Silakan kamu hitung sendiri. Apakah jumlahnya di antara atau rentang 10 hingga 14 suku kata? Nah, silakan kamu ini coba sendiri seperti yang kita coba saya menghitung suku kata dalam karya pantun tadi. Kemudian, bagaimana rimanya? Apakah rimanya mirip? Nah, berbeda dengan pantun. Pantun tadi kan berima ABAB. Silakan ini yang berima AAA. AAA di sini bukan berarti huruf akhirnya A ya, tetapi bunyinya yang sama. Nah, pada bait pertama bunyi akhirnya yaitu ma. Pada baris atau larik kedua juga ma. Makanya polanya yaitu AA. Bolehkah saya menyebut pola 5 Gurinda bait pertama ini gini? Boleh, terserah kamu. Nah, yang penting polanya sama yaitu AA. Tidak ada pola yang berbeda seperti pantun yang ABAB dalam satu baitnya. Nah, sekarang pada baris pertama Gurinda ini yaitu barang siapa dia yang memegang agama, ini disebut bagian sebab atau bagian masalah. Sedangkan baris keduanya sekali-kali tidak boleh dibilang ini merupakan bagian akibat atau jawaban untuk masalah atau sebab yang terdapat pada baris atau lain pertamanya. Sekarang mari kita lihat jenis yang ketiga dari puisi lain atau puisi lama, yaitu dikenal dengan istilah syair. Nah, apa itu syair? Syair merupakan puisi lama yang berasal dari Persia, kemudian dibawa masuk ke Nusantara bersamaan dengan masuknya agama Islam di negeri ini. Nah, kata syair berasal dari bahasa Arab yaitu syir atau syur yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian kata syur berkembang menjadi syiru yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Nah, syair yang berkembang di Nusantara ini terdapat atau membudaya dalam masyarakat Melayu. Penyair yang berperan besar dalam membentuk syair khas Melayu ini yaitu Hamzah Pansuri dengan karyanya yaitu syair perahu, syair burung pinang, syair dagang, dan syair sidang fakir. Sekarang mari kita lihat apa saja unsur-unsur yang terdapat di dalam syair. Nah, unsur-unsur yang terdapat di dalam syair mirip dengan unsur-unsur yang terdapat di dalam pantun dan gurinda yang sudah kita pelajari tadi, yaitu ada bait yang terdiri atas satu atau lebih dalam sebuah karya syair itu. Kemudian ada baris atau larik yang terdiri atas 4 baris setiap baitnya. Kemudian ada suku kata yang terdiri atas 8 hingga 14 suku kata per barisnya. Kemudian 5 atau pengulangan bunyi atau pengulangan irama pada syair yaitu berpola A. Isi syair semua barisnya yaitu berupa nasihat, petuah, dongeng atau cerita. Jadi walaupun dia terdiri atas 4 baris, keempat-empat barisnya atau keempat-empat lariknya dalam satu bait itu semuanya adalah isi. Berbeda dengan pantun tadi, yang baris pertama dan kedua sampiran, 3 dan 4 adalah isi. Sedangkan syair keempat-empat baris atau keempat-empat lariknya merupakan isi semuanya. Nah, sekarang mari kita lihat
contoh dari syair. Nah, coba kamu baca syair ini. Nah, coba kamu uji juga, hitung juga berapa jumlah suku katanya. Apakah terdiri atas 8 hingga 14 suku kata? Nah, silakan kamu hitung sendiri. Kemudian, apakah pola rimanya A? Nah, coba kamu perhatikan sendiri. Oke, silakan kamu coba seperti yang kita lakukan pada pantun dan gurindam tadi. Nah, berikutnya setelah kita mempelajari syair, pantun, gurindam, maka kesemua atau ketiga unsur yang terdapat pada ketiga puisi rakyat itu bisa kita rangkum dalam tabel berikut ini. Nah, agar lebih sederhana pemahaman kamu dan memudahkan pemahaman kamu, saya sedang menyederhanakan ketiga ciri dari puisi rakyat tadi itu, yaitu pantun, gurindam, dan syair ke dalam sebuah tabel. Silakan kamu pelajari dan kamu pahami. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga kamu bisa memahami apa yang telah saya sampaikan tadi. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Oke, diperhatikan semuanya. Dari tayangan video tadi yang sudah Ibu tampilkan, yang sudah kamu simak, di sini pengertian puisi rakyat Ibu ulas sebentar ya dari video tayangan yang barusan kita simak, yang kita lihat. Pengertian puisi rakyat. Puisi rakyat adalah karya sastra yang di dalamnya terdapat beberapa jenis bait atau juga baris. Selain itu, puisi rakyat juga terikat pada ketentuan-ketentuan seperti jumlah suku kata, jumlah baris, jumlah bait, dan rima. Selanjutnya, pantun tercipta dari kehidupan rakyat, dekat dengan rakyat, dan hampir di semua daerah terdapat pantun, sehingga disebut puisi rakyat. Ciri-ciri pantun adalah sebagai berikut: terdiri dari 4 baris, memiliki pola sajak AB, atau AA. Baris pertama dan kedua berisi kalimat sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. Syair juga merupakan bentuk puisi rakyat. Kata syair berasal dari bahasa Arab, yaitu syukur, yang artinya perasaan. Jika kita lihat dari asal katanya, syair dapat juga diartikan sebagai ekspresi perasaan atau pikiran pembuatnya. Tadi ada kan yang sudah Ibu jelaskan kan? Oke, lanjut ketiga. Gurindam, sajak yang terdiri dari 2 baris yang berisi petuah atau nasihat. Adapun gurindam juga merupakan puisi lama yang terdiri dari 2 bait. Dalam tiap baitnya terdiri dari 2 baris kalimat dengan rima yang sama dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Oke, selanjutnya. Struktur puisi rakyat. Struktur gurindam yaitu terdiri atas 2 baris sebait. Kedua, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ketiga, setiap akhir baris dalam satu bait bersajak AA. Semua baris merupakan isi. Dengan kata lain, lari ke satu sebab, lari kedua akibat, dan ketiga dan yang terakhir pada umumnya berisi nasihat. Nah, sekarang kita akan mengerjakan RKPD. Silahkan bisa dibuka buku paketnya, gawainya dikeluarkan, silahkan dikeluarkan. Ibu bagikan dulu ya RKPD-nya. Nih, kelompok Tristir. Tadi nih tadi. Ini kelompok Keila, ini kelompok Rini. Oke semuanya, sebelum kita mengerjakan RKPD,
Siap untuk SDI-nya? Siap. Biar semangat, siap? Oke, Ibu akan bermain tepuk. Pertama, tepuk pagi. Tepuk pagi satu, contoh ya. Tepuk pagi satu. Tepuk siang dua. Tepuk malam tiga tepuk. Siap? Kita yang bikin siap? Oke. Konsentrasi. Pagi. Siang. Malam. Oke, diulang ya. Oke, udah bagus, udah bagus. Berarti udah bisa mengerjakan KPD-nya dong. Siap? Udah siap? Oke, sekali lagi. Konsentrasi. Tepuk siang. Tepuk malam. Tepuk pagi. Oke, berarti sudah fokus untuk mengerjakan KPD-nya. Silakan mengerjakan KPD-nya. Handphone itu taruh sini aja lagi. Silakan dikerjakan. Dibantu kerjasamanya dalam kelompok, kerjasamanya dalam kelompok untuk menjawab. Oke, dikerjakan. Jangan kebanyakan ngobrol, nanti waktunya nggak cukup. Dibuka buku paketnya. Ya. Oh, boleh kelompok satu dia kelompok ini aja deh. Kelompok biar gampang aja ya. Kelompoknya Vira satu. Ya itu ya urutannya. Kelompok Amel dua. Kelompok Ida ini. Kelompok Emak berarti Tondi ya Tondi. Itu aja ya. Nanti disiapkan yang akan maju siapa. Ayo dibuka buku paketnya, infonya. Kerjasama yang baik dalam satu kelompoknya. Ya satu Vira. Dari sini aja bentuknya gampang deh hitungnya. Ini Vira satu, kelompok satu kelompok Vira dan teman-teman. Kelompok Amel, Naila, Prima, Lara, Inu, dengan Stella kelompok dua. Kelompok Rini, kelompok Salsa, kelompok Keisha, Bina, Muklis dengan Eksa, kelompok tiga. Berarti kelompok Aga dengan Tondi, dengan Desta, Nasya, Alea dengan Eka. Kelompok empat. Gitu aja ya. Jelas nggak? Hah, Eka? Eka berarti nanti ya. Gitu aja. Ya Raffi dibiasakan menurut saya huruf kita kalau nama itu pakai huruf kita dibiasakan. Makanya harus bisa berbeda belajar dari sekarang. Pakai label bawa labelnya. Ya udah nggak apa-apa. Ditimpa aja. Yang apa sih tulisannya kebaca. Jadi nanti pada saat presentasinya suaranya yang jelas. Ya. Buku paketnya dikeluarkan, Vina. Iya. Emang iya. Apa nih? Ya ini. Coba dilihat. Ini kan pertanyaan Yulia. Pada LK awal, dilihat semua, perhatikan semua. LK awal ini kan sebagai pertanyaan ya. Ya, jelas. Jawabannya ada di sini. Puisi satu kan ini nih, 1, 2, 3. Gitu kan, ini jawabannya. Berapa jumlah bait pada puisi satu? Jenisnya apa? Pantun. Ya udah ditulis. Iya, yang kayak tadi terakhir, video yang terakhir. Iya, kan memudahkan tadi kan pada
Itu ada puisi satu jenisnya apa kan ya, udah jelas ya, jumlah baitnya berapa gitu kan. Terus apalagi itu suku katanya, suku katanya berapa, tahu ini suku kata tadi 5 nggak? Apa? Yang bagus, misalkan apa ini barisnya, yang ini apa coba pertanyaannya, coba suku kata ini pada di suku kata rata-rata berakit-rakit ke hulu, berarti berapa suku kata? Nah, cara bikinnya gitu, oke? Paham ya? Oke, Irsyad, kenapa Irsyad? Diginikan aja biar apa? Nah, diginikan aja. Mau lihat pertanyaan ya? Yang apa? Yang hadirat. Ya, kalau ini kan ada jenis apa nanti 1, 2, 3, nomor 1, nomor 2, nomor 3 pantun, itu bisa kasih aja nanti gurita. Terus ini apa tadi pertanyaannya? Sultannya berapa ya? Yang ini loh, berapa satu baris? Iya, sama. Kan semuanya sama. Kenapa Tristin, kenapa? Diperjelas ya. 30 menit lagi santai. Agam, kenapa Agam? Siapa yang menulis TK? Kenapa ini? Siapa Rin? Kenapa Rin? Sama kayak yang di sini. Oh iya? Oh enggak, jadi pertanyaan Rin. Ini pertanyaan jawabannya. Ini cari dulu ini nih pada nomor 1 gitu kan. Nah ini maksudnya berapa? Bagiannya berapa? Nah baru ketemu jenis-jenisnya apa? Pantun, saya atau gurindam. Pesan dalam puisinya apa? Puisi 1 gitu ya. Jadi lembar ke-1 dan lembar ke-2. Lembar kedua itu cuma puisi 1, puisi 2, puisi 3. Nasihatnya apa? Nasihat yang disampaikan itu kan sudah ditentukan, tinggal terdapat pada puisi berapa nasihat. Terima lanjutnya keluar ya. Nah, gitu lah. Rata-rata aja, rata-rata. Yang ini kan rata-rata. Di siapa? Kelompoknya tadi siapa? Sini, kita kata. Ini, label tadi mana? Label tadi mana? Itu temennya yang salah. Ini, bisa nyampe nggak? Nah, kelompoknya kamu
Kenapa tuh dia sedih aja? Alea, Nasya, kenapa? Oh, Haidu pada temen ngobrol, gak apa-apa. Haidu paling ganteng sendiri. Dia emang bener mau cewek semua. Bisa kan? Iya. Ayo semangat, semangat mengerjakan tugasnya. Jangan ngantuk. Jangan ngantuk tentang tidak siap. Apa itu? Semangat, semangat Inu, semangat, masih semangat. Oke lah dilanjut, kalau masih semangat dilanjut, alhamdulillah. Kenapa? Kemarin Fubis ini sakit jadi. Kenapa? Jangan di sini jawabannya ya. Tasya, nanti di sana deh, di sini. Ya. Nanti yang baca disiapkan kelompoknya disiapkan siapa yang akan tampil. Selesai tadi, kelompok tadi selesai. Oke, satu lagi. Kenapa agak ke bawah handphone? Ayo Min, semangat gak sih? Masih semangat gak sih? Masih. Abis diam aja sih. Akhirnya teriak-teriak dari luarnya. Semangat, masih semangat. Disiapkan, kelompok sini siapa yang mau maju? Esa? Lukis? Agam? Oh iya, apa? Agam yang mau membacakan ini hasil kerjanya. Ya nggak apa-apa. Kalau dia apa Agam? Kelompok ini siapa? Rini? Rini? Disiapkan nanti kelompoknya. Rini, yang mau maju Rini? Ya, Rini. Nggak apa-apa di bawah aja. Yang penting yang nanti Rini membacakannya jelas. Ya. Lanjutan aja ditulis aja lanjutan jawaban. Orang misalnya juga sedikit. Nggak penting. Itu buat lembar terakhir buat pertemuan selanjutnya ya. Nanti dikerjakan minggu depan kan ibu pelajaran ibu nanti di bawah. Jangan lupa di bawah. Kelompok Amel udah hampir finish selesai. Oh iya. Ini berarti kerjasama yang baik. Iya nggak apa-apa. Kalau ini kan cuma Iya
cantik. Mira, itu nanti buat yang nanti bisa dikerjakan itu. Yang ini bukan, yang ini lah. Balik lagi. Nah ini, ya itu kan cuma memilih nanti siap itu letaknya pada panggung berapa? Panggung 1, 2, 3 itu apa pertanyaannya? Cuma gitu kan cuma nasihat itu terletak pada panggung berapa? Udah kalau bisa panggung 1 ya tulis aja satu aja. Nggak usah ini, nggak usah dijelaskan ini kan tidak. Manakah di antara puisi 1, 2, dan 3 yang memberikan nasihat bagi pembaca pada panggung berapa? Cuma kan kalau bisa pada panggung 1 ya 1. Ya, kan 1, 2, 3 panggung mana yang memberikan nasihat? Gitu aja jawabannya. Kenapa? Kenapa? Tadi kan tidak betul ini. Tadi berarti pertanyaannya sama. Manakah di antara puisi 1, 2, 3 yang memberikan nasihat bagi pembaca? Nah, kalau misalkan satu kan pada satu puisi 1 ya udah tulis angka 1 aja. Ya itu kan buat bingung Pak. Oke? Masih semangat gak sih? Masih. Mana suaranya? Mana suaranya? Mana suaranya? Masih semangat? Pokoknya yang lembar kedua tinggal memilih terletak pantun nasihat itu terletak pada puisi nomor berapa. Terus pantun apa lagi pertanyaannya? Pertanyaannya apa lagi itu tadi yang nomor kedua? Apa? Biar coba nih, manakah di antara 3 puisi tersebut yang menggambarkan pertemuan diri pada pantun berapa? Udah cuma tebak pantun 1, pantun 2, pantun 3 disesuaikan pertemuan itu apa yang mana? Dari yang tadi sudah kami jelaskan dari apa? Pesan dalam puisinya, atau hanya pesan dalam puisinya pantun berapa? Gitu. Jadi pantun 1 Bu, pantun 2 Bu, pantun 3 Bu. Udah, gitu jawabannya. Oke? Oke? Siap? Ini kelompok ini siap? Sebentar lagi. Tondi siap, Tondi? Sebentar lagi. Mira? Oke, selesai. Siap? Nanti kita tukar jawaban ya. Kalau enggak yang udah paham, kalau enggak. Siap? Lara, kelompok Lara dan teman-teman siap? Siap? Selesai? Selesai. Kelompok Nasya selesai, kelompok Amel selesai, Isya? Masih banyak? Rini? Rini dan teman-teman? Hai Rini? Selesai? Masih banyak? Satu lagi Bu. Satu lagi. Siap-siap ya? Mau diurutkan kelompoknya atau mau yang selesai pertama dan kedua yang akan tampil? Nanti bertukar ya kalau ada gini aja deh. Perhatikan cara penilaiannya. Betul tidak antara jawaban ini dengan jawaban ini nanti ibu sesuaikan cuma sebentar kok cuma sedikit. Kelompok Anda kalau udah maju berarti dengan Tony udah selesai. Kelompok Tony udah selesai belum Tony? Udah. Oke. Nanti setelah Amel jawaban Amel ke Tony. Setelah Tony nanti disesuaikan diperiksa oleh Amel. Kelompok mana yang jawabannya betul semua yang paham dengan materi hari ini. Ya. Untuk menghitung apa? Jumlah baris, suku kata, apalagi saja atau rima dan satu lagi pesan yang disampaikan. Oke, siap? Siap semua? Siap semua? Amel, majukan. Kelompok Amel siapa yang ingin yang mau membaca?
Pak. Mulai. Ayo, Upris dah dorong-dorongan. Kompimpa Alayung Gamret. Siapa yang mau maju? Kenapa sih? Bentar, kelompok yang lainnya. Siap? Siap? Oke, siap? Terima. Ayo terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Ramadhani. Saya akan Membacakan hasil kerja kelompok. Kunci 1, jumlah baitnya 1, jumlah baris setiap baitnya 4, jumlah suku kata setiap barisnya 8 sampai 12, pelaringannya A, B, A, B, isinya panggung. Kunci kedua, jumlah baitnya 1, jumlah baris setiap baitnya 4, jumlah suku kata setiap baris 8 Lepas yang lain lepas biar paham. pelaringannya A, B, C, C, jenis puisinya gerinder. Puisi ketiga, jumlah barisnya 1, jumlah baris tiap baitnya 4, jumlah suku kata tiap barisnya 8 sampai 14. Pelaringannya A. Jenis puisinya syair. Oke, lanjut. Pesan dalam puisi. Puisi 1 mendakwa berjuang atau berusaha berjuang. Baru akan menikmati hasil yang diusahakan. Puisi 2-nya hendaklah kita berpikir sebelum melakukan sesuatu agar tidak berusaha di kemudian hari. Puisi 3, segeralah bertobat jika kita melakukan kemaksiatan dan kejahatan supaya kita selamat. Kamu membantu yang mengidentifikasikan tugas puisi rakyat jawaban mengetahui puisi 1 nomor 2, yang nomor 2 puisi 2, dan nomor 3 puisi 3. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 5. Ada nggak? Nggak ada. Kelompok 5, Ibu sudah cek jawabannya. Betul semua. Kelompok 5. Ayo lanjut kelompok 2. Kelompok siapa? Balik. Ayo maju. Yang keras ya. Jadi biar Ibu lihat. Yang lain lepas. Udah selesai belum Vira? Vira udah selesai. Ringi udah selesai nih. Ayo Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Subhan. Jadi saya di sini akan membacakan lomba kerja kelompok. Oke. Fungsi 1, jumlah bait 1, jumlah baris setiap bait 4, jumlah suku kata tiap baris 8 sampai 12, pola 5 A, B, A, B, jenis puisi pantun, pesan dalam puisi kata berjuang. Puisi 2, jumlah bait 1, jumlah baris setiap bait 4, jumlah suku kata tiap baris 8 sampai 14, pola 5 A, B, B, C, C, jenis puisi gurindam. Pesan dalam puisi hendaklah kita berpikir sebelum melakukan sesuatu agar tidak menyesali kemudian. Puisi 3, jumlah bait 4 sampai 6 kata, jumlah baris tiap bait 8 sampai 12 suku kata, Oke. Lanjut. jumlah suku kata tiap baris 8 sampai 16, pola 5 A, jenis puisi syair. Pesan dalam puisi, segeralah bertaubat jika sudah melakukan kemaksiatan dan kejahatan supaya kita selamat. Oke, lanjut. Nomor 1 dan 3, nomor 2, nomor 3. Nomor 1 jawabannya apa tadi? Untuk apa yang ini yang memberikan nasihat bagi pembaca puisi apa? Jawabannya 1 dan 3 sama 1 dan 2. Oke. Oh, 1 dan 2. Beri. Ada yang mau kasih masukan nggak? Kelompok tadi. Buat Ibu jawabannya kelompok 4 tadi. Betul semua. Siap, maju. Rini atau Vira dulu? Vira dulu. Oke, Vira. Oh, Irsya. Ya udah, nggak apa-apa. Irsya, Vira sama aja satu kelompok. Oke, kita cek. Yang keras ya, Irsya dan Vira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Irsya. Perkenalkan, nama saya
Hasil dari LKPD ini, puisi 1 jumlah baitnya ada 1, jumlah baris setiap bait ada 4, jumlah suku kata tiap baris 8 sampai 12, pola rima ABAB, jenis puisi pantun, pesan dalam puisi, hendaklah berjuang atau berusaha lebih dahulu, baru akan menikmati hasil yang akan diusahakan. Puisi 2 jumlah bait 1, jumlah baris setiap bait 4, jumlah suku kata tiap baris 8 sampai 14, pola rima AABB CC. Jenis puisi gurindam. Pesan dalam puisi, hendaklah kita berpikir sebelum melakukan sesuatu agar tidak menyesal di kemudian. Puisi nomor 3, jumlah bait 1, jumlah baris setiap bait 4 sampai 6, jumlah suku kata tiap baris 8 sampai 12, pola rima AAAA. Jenis puisi syair. Pesan dalam puisi, segeralah bertaubat jika kita melakukan kemaksiatan dan kejahatan supaya kita selamat. Lembar kerja mengidentifikasi tujuan puisi rakyat. Nomor 1, manakah di antara 1, 2, dan 3 yang memberikan nasihat bagi pembaca? Jawabannya nomor 1, puisi 1 dan 2. Nomor 2, manakah di antara ketiga puisi tersebut yang menggambarkan perenungan diri? Jawabannya puisi 2. Nomor 3, manakah di antara ketiga puisi tersebut yang berisi nasihat agama? Jawabannya puisi 3. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kesalahan nggak pada kelompok 1? Ada nggak? Ada. Ada. Yang pola 5. Nggak apa-apa ya, nanti diperbaiki kembali. Terima kasih untuk kelompok 1. Rini, satu lagi Rin, ayo Rin. Kelompok Rini, ayo Rin. Ayo Rin. Iya tadi. Udah nggak apa-apa, udah segininya aja. Oke. Oke, Rin, dibacakan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Alwan Hidayat. Saya dari kelompok 3. Saya akan membacakan hasil kerja dari kelompok saya. Yang pertama, puisi 1 jumlah baitnya ada 1, jumlah baris setiap bait 4, jumlah suku kata tiap baris 8 sampai 12. Pola rimanya ABAB. Jenis puisinya pantun. Pesan dalam puisi, jika ingin mendapat keberhasilan harus berani bersusah payah dahulu. Puisi 2, jumlah baitnya 2, jumlah baris tiap bait 4, jumlah suku kata tiap baris 8 sampai 14, pola rimanya AA, jenis puisinya gurindam. Pesan dalam puisi, hendaklah kita berpikir sebelum melakukan sesuatu agar tidak menyesal kemudian. Puisi yang ketiga, jumlah baitnya 1, jumlah baris tiap bait 4, jumlah suku kata tiap baris 8 sampai 14, pola rimanya AA, dan puisinya syair. Pesan dalam puisinya, segeralah bersabar jika kita melakukan kemaksiatan dan kejahatan supaya kita selamat di akhirat. Oke. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kelompok ini. Ada kesalahan tidak? Buat ibu udah betul. Tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih. Oke semuanya, terima kasih. Ada yang belum paham, ada yang masih bingung, tidak ya? Oke semuanya, kita ice breaking dulu supaya lebih relax lagi, supaya lebih fresh lagi. Siap semuanya? Ya. Nanti lembar jawabannya ibu ambil ya. Silakan kita. Ayo berdiri. Mau berdiri mau duduk? Berdiri. Mau berdiri mau duduk aja. Oke. Kita ice breaking dulu ya, biar relax ya. Siap? Siap.
pelajar? Ya kira, sok kira apa nih? Pengertian puisi rakyat, Hmm. jenis puisi rakyat, Hmm. dan puisi rakyat. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Apa sih manfaat dari belajar puisi rakyat hari ini? Ya Desta, silakan Desta. Apa nih? Oke, tepuk tangan untuk Desta. Oke, Desta, cukup hari ini, pelajaran hari ini cukup sekian ya. Kita nanti ketemu lagi di minggu depan dengan materi tantangannya. Nggak apa-apa walaupun ada kesalahan untuk hari ini, berarti minggu depan harus lebih baik. Tantangannya minggu depan siap pertemuan selanjutnya untuk menulis puisi rakyat? Dewasa cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Setelah selesai dari sini nanti belajar kembali. Bisa kalian cari informasi melalui sumber-sumber lain. Oke? Dengan mengucap hamdalah, hari ini pelajaran Ibu rasa cukup sekian. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang hari ini yang kita dapatkan lebih bermanfaat. Silakan ketua kelasnya untuk disiapkan berdoa pulang. Oke, Pak Tony disiapkan. Duduk siap. Dilihat dulu Pak Tony, kanan kirinya dilihat dulu. Temennya udah siap belum? Oke, Pak Tony disiapkan. Lihat dulu temennya kanan kirinya udah siap belum? Ayo, disiapkan. Ayo Mas Tony disiapkan. Duduk siap. Mari teman-teman, sebelum pulang mari kita baca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, silahkan. Barisannya, barisan mana? Barisan mana dulu, silahkan. Lanjut lagi biar. Oke, ini hati-hati ya cantik. Hati-hati langsung pulang ya. Langsung pulang, hati-hati Nek. Awas ada yang ketinggalan dan kontennya. Membantu jawabannya di bawah depan ya Ibu. Awas ada yang tertinggal handphonenya, awas tertinggal. Hati-hati ya sayang ya, hati-hati. Terima. Iya sayang, makasih sama Ibu. Oke, Rara, lembar jawabannya. Handphone sih bisa. Oh iya, handphone juga. Iya. Terima kasih. Hati-hati sayang, hati-hati. Hati-hati cantik. Hati-hati.